Halo semuanya, hari ini kita lanjut ya. Hari ini kita masih bahas kita mau bahas soal nih, soal-soal tentang lautan elektrolit dan non-elektrolit ya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Pasangan lautan berikut yang merupakan elektrolit kuat dan non-elektrolit. Oke, hati-hati ya. Di sini yang diminta itu adalah berturut-turut, berarti yang pertama adalah lautan elektrolit kuatnya dan juga yang non-elektrolit. Oke, ini gimana ya? Penting banget supaya teman-teman bisa lebih mudah, lebih cepat mengerjakan soalnya. Kalau teman-teman hafal yang asam kuat, basa kuat, kayak gitu ya. Karena yang kuat itu berasal dari itu, kayak gitu. Jadi ini bukan cuma untuk kelas 10 ini aja berguna. Nanti teman-teman sampai kelas 3 itu juga sangat berguna. Jadi sangat memudahkan kalau misalnya teman-teman bisa hafal yang ini ya. Dia nggak banyak, cuma dikit aja, kayak gitu. Oke, kita buat nih asam kuat, basa kuat, terus satu lagi garam. Dan ingat ya, garam ini yaitu yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, kayak gitu. Oke, kalau asam kuat yaitu ada HCl, ini dari golongan 7 ya, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, sama satu lagi yaitu HClO4. Oke, cuma namanya aja. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman susah ngafalin, itu aja sering ngerjain soal. Tapi ingat, jangan cuma tahu rumus kimianya aja, tapi nggak tahu nama, kayak gitu. Kadang soal itu dia kasih namanya, kayak gitu ya. Sedangkan kalau basa kuat ini dari golongan 1 dan 2, oke, tapi tidak semuanya. Yang termasuk itu adalah ini, litium. Kita rebus kacang seminggu, cari Sri bawa. Nih, jadi tinggal tambahin OH aja. Ini tambah OH aja. Oke, ini. Kalau garam ini berarti kalau misalnya nih ada campuran dari reaksi asam kuat dengan basa kuat membentuk garam. Misal, ini KCl. K ini kan dari KOH. Yang ini. Cl-nya itu dari HCl. Itu maksudnya garam. Oke, jadi kalau dia garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, berarti itu adalah elektrolit kuat. Oke. Di sini yang pertama adalah KOH. Oke, ini benar ya, karena KOH itu termasuk dari elektrolit kuat. Dan nih, teman-teman harus tahu ini rumus kimia dari urea. Oke, jadi jangan karena ada rumus kimia semuanya bisa terion, tidak. Contohnya nih, kalau ini dilarutkan di dalam air, dia nggak bakalan terion, tetapi masih larut dan di itu terdapat molekul-molekulnya. Oke, dan jika terdapat molekul-molekulnya, itu bukan termasuk larutan elektrolit, itu non-elektrolit. Oke, jadi ini jawabannya ya. Jadi teman-teman hati-hati gitu ya. Jadi ingat selalu rumus kimia dari urea itu nih, CONH2 dua kali. Jadi ini nggak bisa diionin. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Berikut ini merupakan pasangan larutan dan hasil uji elektrolit yang tepat. Oke, tadi ingat ya CONH2 dua kali ini adalah urea. Oke, kita kelompokin dulu nih. Ini kan elektrolit itu sebenarnya kan ada dua nih. Elektrolit itu ada kuat dan ada yang lemah. Oke, sama satu lagi adalah non-elektrolit. Jadi larutannya itu kalau dia non-elektrolit, berarti dia tidak dapat pengantaran arus listrik. Oke, kriterianya kita tahu suatu lautan itu dia apakah dia elektrolit atau tidak, itu dengan dua cara. Itu kalau diuji ya dengan gelembung nyala lampu sama gelembung gasnya. Kalau elektrolit kuat itu gelembungnya banyak. Oke. Sedangkan nyala lampunya ini terang. Kalau yang lemah, ini ada dua optionnya. Bisa jadi gelembungnya itu sedikit atau tidak ada gelembung. Kayak gitu ya. Terus ini nyala lampunya. Jadi ini bisa nyala lampunya itu redup. Oke. Atau dia nyala, redup itu berarti nyala ya, tapi dikecil. Atau ini mati. Oke, tapi dengan syarat gelembungnya sedikit. Jadi ada salah satu dari ini, kayak gitu. Sedangkan kalau non-elektrolit ini sama-sama nggak ada. Gelembungnya, tidak ada gelembung. Oke, tidak ada gelembung gas. Sama lampunya itu mati. Oke, jadi ini ciri-cirinya. Urea itu kan tadi non-elektrolit ya, berarti kalau dia non-elektrolit berarti tidak ada gelembung gas dan nyala lampunya juga mati. Di sini malah disebutin bahwa gelembung gasnya banyak, ini salah. Oke, dan ini teman-teman ingat lagi,
C2H5OH ini adalah rumus kimia dari alkohol, oke, atau namanya ini adalah etanol, dan ini merupakan larutan non-elektrolit. Oke, jadi kalau di sini lampunya terang itu jelas salah. HCOOH ini merupakan asam lemah. Oke, jadi dengan lampunya redup, oke, bisa ya. HCl, oke, tadi HCl itu adalah asam kuat, berarti dia elektrolit kuat. Nah, di sini sebutin tidak ada gelembung gas, malah salah. Seharusnya dia banyak gelembung gasnya. NaOH juga tadi basa kuat ya. Jadi dia termasuk elektrolit kuat. Di sini katanya lampunya tuh redup. Ini juga salah. Oke, berarti ini yang tepat jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya? Oke, maaf jika ada suara berisik tetangga. Oke, lanjut lagi. Jika ini diketahui identifikasi suatu larutan, jadi ada identifikasinya, kita disuruh tanya nih, disuruh larutan tersebut apa? Ini sesuai dengan identifikasi di sini ya. Satu larutan tidak. Nah, nih hati-hati nih, ada kata-kata tidak. Kalau dia tidak dapat mengantarkan arus listrik, ini udah jelas ini adalah larutan non-elektrolit. Oke. Terus berarti ini kita bisa eliminasi nih. Asam klorida itu kan HCl. Natrium klorida itu NaCl. Kalium hidroksida itu adalah KOH. Oke. Ini asam kuat. Kalau dia asam kuat berarti dia elektrolit kuat. Ini adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, berarti ini juga elektrolit kuat. Oke, KOH ini tadi basa kuat, berarti dia adalah elektrolit kuat. Berarti bukan di antara yang tiga ini. Yang ini kedua-duanya adalah non-elektrolit. Tetapi yang mana jawabannya? Kita lihat option yang kedua. Larutan tersebut merupakan pelarut yang biasanya digunakan untuk antiseptik. Oke, jadi antiseptik yang dipakai itu adalah etanol atau alkohol. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Larutan asam sulfat dapat menghantarkan atau dapat menghasilkan banyak gelembung gas di elektroda dan dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Oke, ingat tadi asam sulfat kan tadi rumus kimianya adalah H4 ya. Ini merupakan asam kuat. Oke, jadi kalau dia asam kuat, ini katanya terionisasi sebagian ya. Kalau dia asam kuat, berarti dia terionisasi sempurna. Oke. Terionisasi sempurna atau semua ini larutannya ini dia akan mengion dan nilai alfanya itu disebut dengan 1. Alfa ini dia berapa derajat disistensinya atau berapa persen yang terionisasi. Oke, ini 1 atau 100% terionisasi. Terus ini berarti bukan ya karena dia terionisasi sempurna. Nih mempunyai derajat ionisasi 0 bukan ya karena dia memiliki 1. Elektrolit lemah juga bukan, ini adalah elektrolit kuat. Terdapat molekul, oke ini salah ya. Ingat kalau dia terionisasi sempurna berarti semuanya akan menjadi ion. Tidak ada molekul, oke. Berarti ini terdapat ion, oke ini dia benar ya. Jadi suatu larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik karena ada ion-ionnya yang terurai tadi itu bergerak bebas. Oke, lanjut lagi. Pada konsentrasi yang sama, larutan HCl memiliki daya hantar listrik lebih kecil dari larutan siapa? Oke, berarti di sini kita cari larutan yang lebih besar daripada HCl. Oke, ini katanya pada konsentrasi yang sama ya. Oke, konsentrasi yang sama kita anggap semuanya 1 molar. Oke, caranya supaya kita bisa tahu itu semakin banyak jumlah ion yang terion, jumlah ionnya ya, itu akan semakin besar daya hantar listriknya. Oke, kita ambil nih yang pertama. Oh ini dulu deh. Ini kalau diionin kan jadi HCl diionin. Oke, ini aja langsung. H+ ditambah Cl-. Oke, jadi tadi kan jumlah konsentrasinya 1 molar ya. Jadi ini jumlah ion itu yang kita hitung koefisiennya. Ini 1, berarti ada 2. Oke, dikalikan dengan jumlah konsentrasinya. Oke, berarti sama dengan 2. Kita cek yang HNO3. Kalau HNO3, intinya teman-teman harus bisa ionin ya. Ini H+ ditambah NO3-, berarti ini 1, N-nya juga ada 2. Berarti sama dong, ya kan? Ini konsentrasinya sama ya, berarti dikali 1 aja. Berarti ini sama, berarti bukan ya. Kalau H2SO4, ini kalau kita ionin, ini kan 2 miliknya H ya. Berarti 2H+ ditambah SO4
2 min. Berarti N-nya ada berapa? Ini 2, ini 1, berarti N-nya ada 3. Oke, kalau kita kali 1 berarti ini 3. Lebih besar dong 3 daripada 2, ya kan? Berarti jawabnya adalah yang B. Sedangkan kalau C6H12O6 ini tidak bisa terion. Ya, jadi dia kalau misalnya dilarutkan dalam air itu masih dalam bentuk molekul-molekul. Kenapa? Karena ini adalah rumus kimia dari glukosa ya. Oke, ingat tadi glukosa itu adalah non-elektrolit. Oke, sedangkan kalau yang D, CH3COOH, ini kalau kita ionkan, ini bakalan menjadi CH3COO- ditambah H+. Oke, hitung N-nya berapa? Jumlahin aja ininya. Ya kan? Jadi 2. Yang HCOOH ini adalah asam lemah, yaitu asam formiat. Oke, ini juga kalau diionin N-nya sama dengan 2. Oke, berarti jawabnya adalah yang B yang tadi. Lanjut lagi. Diketahui satu larutan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Oke, yang ditanya ini adalah larutan apa? Oke, kita cek dulu. Pada uji nyala, uji daya hantar listrik, lampunya redup. Oke, terdapat di lembung gas. Kalau melihat ciri-cirinya, ini adalah larutan elektrolit lemah ya. Oke. Ini adalah elektrolit lemah. Oke, kalau kita lihat yang tiganya, masih ada sisa molekul. Ini juga benar nih untuk membuktikannya. Ingat ya, kalau dia elektrolit lemah, ini dia terionisasi atau dia ion-ionnya itu dia sebagian. Oke, jadi nggak semuanya. Karena dia sebagiannya mengion, berarti masih ada sisa molekulnya yang terdapat pada larutannya. Kayak gitu ya. Berarti kita cari yang elektrolit lemah. Teman-teman, kalau tadi udah hafal ya. H2SO4 ini adalah asam kuat, berarti bukan ini. NaCl ini juga garam, yaitu garam kuat. Ini juga. Ini tadi rumus kimia dari urea. Teman-teman ingat ya, urea itu tadi non-elektrolit, juga bukan. Ini rumus kimia dari glukosa. Glukosa juga non-elektrolit, juga ini bukan. Oke, yang benarnya ini adalah jawabnya ini. Oke, ini adalah asam cuka. Oke, jadi sekalian teman-teman belajar ya apa ingat-ingat rumusnya kayak gitu. Oke, bisa ya. Lanjut lagi. Suatu senyawa jika dilarutkan di dalam air masih tetap, hati-hati. Ini ada kata-kata masih tetap. Masih tetap dalam bentuk molekul. Oke, jadi suatu larutan itu kalau dia dilarutkan dalam air dia dalam bentuk ion, tetapi masih tetap dalam bentuk molekulnya. Berarti ini apa? Pintar. Ini adalah larutan non-elektrolit. Oke, sekarang kita cek nih. Menghasilkan dalam produk pada uji, oke, bukan. Ini adalah elektrolit lemah. Derajat disosiasinya bukan. Ini punya elektrolit lemah. Jadi kalau elektrolit lemah itu dia nilai energi ionisasinya itu di sebagian ya. Jadi kisaran antara 0 dengan 1. Sedangkan kalau non-elektrolit itu nilai alfanya sama dengan 0. Oke, ini dia, merupakan senyawa non-elektrolit. Berarti jawabnya adalah yang C ya. Oke, menimbulkan gas juga bukan. Udah, bisa ya. Lanjut lagi, ciri-ciri suatu senyawa sebagai berikut. Nah, jadi ini ada ciri-cirinya. Sekarang kita tentukan, ini jenis senyawanya apa. Dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan. Teman-teman ingat lagi nih yang ikatan kimianya. Oke, sifat-sifat senyawanya ya. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehannya itu adalah senyawa ion. Oke, ingat lagi, senyawa ion itu terbentuk dari apa? Yaitu ini dari logam sama non-logam. Oke, ingat lagi. Kalau teman-teman udah hafal ya yang mana logam non-logam, ini sangat gampang. Oke, ketemu nih jawabnya. Dan jawabannya adalah yang ini. Oke, sekarang kan kita lihat dulu nih opsinya. Opsinya nanti bakalan ini sama ini. Kayak gitu, karena dia senyawa ion ya. Sedangkan kalau yang 3 ini merupakan senyawa kovalen. Oke, tetapi kita lihat pernyataan yang kedua. Senyawa tersebut dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk. Pembuatan pupuk itu adalah KCl. Sedangkan kalau NaCl ini adalah garam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu ya. Lanjut lagi. Pernyataan yang tepat untuk membedakan, oke, ini untuk membedakan ya, senyawa ion, kovalen, dan kovalen polar. Senyawa kovalen polar dapat menghantarkan listrik dalam bentuk larutannya. Oke, ini benar. Ini benar. Oke, jadi kovalen itu yang dapat menghantarkan listrik itu kalau dia adalah jenis kovalen itu adalah kovalen polar dan dalam bentuk larutan.
Oke, sedangkan kalau dalam bentuk lelehannya dia nggak bisa. Oke, senyawa kovalen nonpolar dapat mengantarkan arus listrik, ini salah. Senyawa ion dapat mengantarkan listrik, oke, bukan. Jadi senyawa ion itu dapat mengantarkan listrik itu dalam bentuk lelehan dan larutannya. Kalau padatan nggak bisa. Senyawa ion tidak dapat mengantarkan, oke, ini salah, seharusnya bisa ya. Salah. Baru saya sebutin tadi. Oke, lanjut lagi. Nih. Ini data fisis senyawa A dan B. Yang tanya sini jenis ikatan senyawa. Oke, ini jenis ikatannya ya. Senyawa A dan B secara berturut-turut jika datanya seperti ini. Oke, teman-teman perhatikan. Kelarutan dalam air tidak larut, daya hantar listriknya ini tidak dapat mengantarkan, dan lihat nih, titik lelehnya itu sangat kecil. Oke, kalau dia tidak dapat mengantarkan arus listrik, itu berarti dia jenisnya adalah kovalen. Oke, berarti kita lihat dulu nih, yang pertama ini katanya berturut-turut ya, berarti yang A itu kovalen. Oke, yang tidak dapat mengantarkan listrik itu adalah kovalen non-polar. Ingat tadi ya. Nah, kovalen non-polar. Oke, berarti ini jawabnya antara ini sama ini. Sedangkan ini hidrogen udah jelas salah ya, karena hidrogen itu dia dapat mengantarkan arus listrik dan titik didihnya itu sangat tinggi. Ini minus. Ini jelas salah. Oke, ini juga salah. Berarti sekarang option kita sekarang antara C dengan E. Ini dalam air. Oke, ingat kalau senyawa ion itu dia larut dalam air ya. Oke, dan juga dapat mengantarkan arus listrik dengan titik didihnya itu sangat tinggi. Berarti yang paling tepat jawabannya itu adalah yang ini. Oke, kovalen polar itu juga bisa larut dalam air, bisa mengantarkan listrik, tetapi titik didihnya itu nggak terlalu tinggi seperti ini. Oke, kita. Oke, saya lanjut lagi. Pasangan antara senyawa, jenis, dan sifatnya. Oke, perhatikan ini senyawanya, ini jenis senyawanya. Jadi teman-teman ingat lagi ikatan kimianya, kayak gitu loh. Oke, HCl, ini bukannya, ini bukan ion. Ini ikatannya, ini senyawanya adalah senyawa kovalen. Kenapa? Ingat lagi, kalau kovalen itu dia sesama non-logam. Oke, ini non-logam, ini non-logam. Oke, ingat lagi nih, kalau dia non-logam, itu berarti dia menerima elektron. Oke, sedangkan kalau dia logam, itu dia melepaskan elektron. Oke ya, ini elektrolit kuat sebenar, tapi salahnya di sini. Oke, ini salah. KBr itu ion, elektrolit kuat. Oke, ini baru benar. Karena ini berasal dari logam ditambah dengan non-logam, dan ini ion. Oke, kalau yang ini, yang C, ini oke, ini benar dia kovalen polar, tetapi ini dia bukan elektrolit kuat, dia elektrolit lemah. Ini kovalen non-polar benar, iya benar, jenis senyawanya yang secara kovalen. Ini elektrolit lemah salah, seharusnya ini adalah non-elektrolit. Oke, HCOOH ini adalah kovalen polar, benar, dan ini bukan non-elektrolit, ini adalah elektrolit lemah. Oke, bisa ya. Lanjut lagi. Dari suatu eksperimen, ini ada datanya ya, data eksperimennya ya. Kekuatan elektrolit yang sesuai dengan data di atas. Oke, kita cek ya. Ini HCl katanya nyala lampunya itu terang. Terus ini gula tidak menyala. Ini cuka kurang jelas. Berarti ini yang pertama dong. Ya kan yang paling kuat ya. Ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Sekarang kita cek datanya. CH3COOH lebih kecil dari, ini jelas salah ya, dia posisinya nomor 2 nih, CH3COH nya. CH3 lebih kecil, oke ini benar. Oke, HCl lebih kecil, salah. Ini lebih kecil, salah. Ini juga benar loh ini, CH3COOH lebih kecil daripada HCl, ini juga benar. Jadi opsinya ada 2. Kan kekuatan elektrolit yang sesuai dengan data, benar dong? Kan HCl itu lebih besar daripada, jadi HCl itu lebih besar daripada CH3COOH dan lebih besar juga daripada C12H22O11, kayak gitu. Oke, jadi ini opsinya ada 2 nih, yang benarnya. Oke, next lagi. Pernyataan berikut yang benar tentang larutan KCl memiliki daya hantar listriknya lebih besar daripada larutan NaCl. Oke, ini KCl sama NaCl ini sama-sama garam.
Oke, dan ini dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Tetapi KCl katanya lebih besar daya hantar listriknya. Oke, kenapa? Larutan kalium klorida memiliki derajat ionisasi lebih kecil daripada, salah ya. Kalau dia daya hantarnya lebih besar, berarti nilai alfanya lebih besar. Larutan kalium klorida memiliki jumlah ion lebih banyak. Ini baru benar. Jadi jumlah ion itu lebih banyak. Larutan natrium klorida tidak terionisasi sempurna, juga bukan. Kita nggak tahu dia ya sempurna atau enggaknya. Larutan natrium kloridanya hanya oke. Nah, kalau dia ionisasinya sebagian sih nggak mungkin, karena kan katanya lebih besar. Itu jawabnya yang B ya. Lanjut lagi. Suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik apabila, teman-teman ingat nih, jadi larutan elektrolit itu dia dapat mengantarkan arus listrik itu dengan syarat gini, dia dapat mengantarkan arus listriknya itu dia dapat ion-ionnya dalam bergerak bebas, jadi suatu larutan itu disebut elektrolit atau dia dapat mengantarkan arus listrik itu jika ada ion-ion yang bergerak bebas. Contohnya nih, H2SO4 ini kan tadi asam kuat ya. Asam kuat, kenapa dia asam kuat? Karena semuanya ini terionisasi sempurna. Jadi ion H+, SO4 2-. Gitu. Jadi ion-ionnya ini yang bergerak sempurna, makanya dia bisa mengantarkan arus listrik. Bisa ya. Lanjut lagi. Perhatikan larutan berikut ini. Kekuatan elektrolit paling besar berturut-turut. Ingat seperti yang tadi ya. Kalau seperti ini kita harus ionin dulu. Ini dia kemolarannya sama ya, sama-sama 0,1. Sekarang kita tinggal mengionkan aja. KCl, CaCl2, Fe2, SO4 3 kali. Ini kalau diionin K+ ditambah Cl-. Hitung jumlah ionnya 2 ya. Ini kalau diionin Ca, ini muatannya 12 ditambah Cl-nya di sini ada 2 Cl-. N-nya berapa? Ini 1, 2, berarti 3. Ini kalau diionin, ini 2 Fe-nya balik ke depan, 2 Fe, ini muatannya 3+, ditambah, ini SO4-nya ada 3, berarti 3 SO4 2-. Berapa N-nya? Ini 2, 3, ada 5. Jelas ini paling besar. Ya kan? Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kekuatannya berarti 3, 2, 1. Arti jawabnya adalah yang E. Gitu ya. Lanjut lagi. Larutan natrium klorida dan asam sulfat keduanya bisa mengantarkan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa, larutan asam sulfat, berarti rumus kimianya H2SO4 dan ini merupakan asam kuat. Terus natrium klorida rumus kimianya adalah NaCl. Ini adalah garam, dan garam ini berasal dari basa kuatnya NaOH dan ini HCl asam kuatnya. Dia bisa mengantarkan listrik kenapa? Bersifat basa bukan. Bersifat netral juga bukan, saling berinteraksi nggak ada hubungannya, karena kan ini dan bersifat asam, ini asam, tapi ini garam, ini salah. Jawabnya itu nih, karena dia mengandung ion. Jadi kalau dia bisa terion, baru dia bisa disebut bisa mengantarkan listrik. Tetapi kalau nggak bisa, itu bukan larutan elektrolit, itu non. Larutan yang dapat mengantarkan arus listrik paling baik. Ini sama seperti yang tadi ya. Ini konsentrasinya sama 1 molar, berarti kita ionin. Urea tadi kan rumus kimianya ini ya, kalau teman-teman ingat ya. Nah, ini dia buatnya nama sih lebih mending ya. Jadi ini nggak bisa terion. Karena ini non-elektrolit. Jadi tetap 1 molar, tetap 1 ininya. Ini juga tadi rumus kimia ini C12, O6. Ini juga nggak bisa. Benzen C6H6 ini juga nggak bisa karena ini juga non elektrolit. HCl ini bisa ya karena dia asam kuat, berarti ini H+ tambah Cl-, N-nya sama dengan 2. Kalau yang ini di 2H+ ditambah SO4 2-. N-nya ada 3. Berarti ini jawabnya adalah yang E. Gitu ya. Next lagi.
Berikut adalah hasil daya hantar listrik dari beberapa larutan. Oke, pasangan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut. Ini lampunya terang, ini banyak. Oke, jelas ya, ini adalah elektrolit kuat. Berarti awalnya 1. Lemah berarti tidak menyala, sedikit, tidak menyala, tidak ada. Ini jelas salah, karena ini non-elektrolit. Oke, berarti kalau 1, 2, 1, 3, oke. Yang lebih tepat nih ya, untuk elektrolit lemah itu adalah 1, 3. Oke, karena gini, karena yang namanya elektrolit lemah, oke, itu dia bisa salah satunya, oke, tidak menyala, atau dia gelembungnya sedikit. Tetapi kalau salah satunya itu dia banyak, itu bisa juga dimasuk dengan elektrolit kuat, tetapi dia ada batasannya, gitu ya. Misalnya nih, yang paling kuat itu kan 1, ya kan? Jadi bisa juga itu nanti nilai alfanya itu sekitar 0,8, kayak gitu. Oke, jadi jawabnya adalah yang B ya, paling tepat ya. Oke, lanjut lagi. Lampu alat penguji elektrolit. Jadi kalau lampunya itu tidak menyala katanya jika elektrodanya dicelupkan ke dalam asam cuka. Asam cuka rumus kimia tadi nih ya, CH3COOH. Oke, ini sekalian kamu hafalin itu ya rumus kimianya ya, sama namanya. Oke, jadi asam cuka ini katanya lampunya itu mati atau tidak menyala. Sedangkan terbentuk gelembung. Jadi ada gelembung gasnya. Oke, penjelasan yang tepat apa? Berarti dapat disimpulkan ini adalah elektrolit lemah. Oke, kita cek nih. Cuka bahan elektrolit, oke benar di elektrolit, tapi nggak diketahui ya di lemah atau kuat. Sedikit sekali cuka terisolasi ini juga benar, karena kan elektrolit lemah. Cuka merupakan elektrolit kuat, salah. Alat pengujinya rusak, bukan. Gas yang terbentuk adalah cuka, bukan. Oke, yang paling tepat di antara ini adalah yang B. Karena kalau di elektrolit lemah, itu dia terionisasinya itu dia sedikit. Kayak gitu ya. Next lagi, diketahui senyawa berikut. Senyawa di atas yang merupakan elektrolit dan senyawa ion. Oke, ingat senyawa ion itu terbentuk dari unsur logam sama non-logam. Oke, logam ini yaitu dia akan membentuk kation atau yang bermuatan positif, sedangkan non-logam itu adalah yang membentuk anion atau yang bermuatan negatif. Oke, kita cek KCl. KCl ini dia benar ya, karena K itu dari golongan 1, K plus dengan Cl min. Ya kan? Ini logam, ini non-logam, berarti 1 benar. H2SO4 ini bisa ngantarin arus listrik jadi H+ sama SO4 domain ya, bisa bentuk kation sama anion. Tetapi bedanya nih, ini terbentuk dari senyawa kovalen, bukan ion. Kenapa? Karena ini adalah non logam. Ini juga kationnya benar, anionnya dia juga non logam. Oke. Kalau yang ketiga, ini kan K+ sama OH-, ya kan? Jadi ini berasal dari logam, ini dari non-logam. Berarti benar senyawa ion. Jadi jawabnya adalah 1 dan 3. Ini amonia, ini kovalen, ini juga kovalen. Gitu. Saya. Next lagi. Berikut yang merupakan gejala dalam pengujian daya hantar listrik. Ini penelitiannya adalah elektrolit kuat. Lampu menyala terang, udah ketemu jawabnya langsung yang A ya. Oke, jadi kalau teman banyak latihannya, itu sangat cepat nih ngerjainnya. Seperti ini kan? Langsung ketemu jawabannya. Lanjut lagi. Lelehan senyawa kovalen polar tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena katanya, teman-teman ingat tadi ya, kovalen polar itu dia dapat mengantarkan arus listrik hanya dalam bentuk larutannya. Ini dalam bentuk lelehan itu nggak bisa mengantar listrik. Kenapa? Nah, kenapa? Karena ini lelehannya itu masih terdiri dari molekul-molekul. Ingat intinya, kalau dia dapat mengantarkan arus listrik itu karena ada ion-ion, yang bergerak bebas. Bergerak bebas. Kalau ini dia molekulnya itu terdapat molekul-molekul dan ini molekulnya itu netral yang bergerak bebas, tetapi bukan molekulnya bergerak bebas ya, bisa mengantarkan arus listrik, tetapi ion-ionnya. Next lagi,
Diketahui data percobaan daya hantar listrik berikut ini. Oke, yang ditanya mana yang termasuk ciri-ciri elektrolit kuat ya. Nyala lampu terang, gelembung gas banyak, oke ini benar. Tidak ada nyala lampu, gelembung sedikit, ini elektrolit lemah. Ini tadi elektrolit kuat ya. Tidak ada nyala lampu, tidak ada gelembung, ini non-elektrolit. Nyala lampu redup, sedikit gelembung, ini elektrolit lemah. Berarti yang ditanya adalah elektrolit kuat, berarti jawabnya adalah cuma yang A. Oke, saya. Next lagi, oh ya sudah habis. Oke, jadi saya rasa ini bisa membantu teman-teman semuanya nanti untuk ujian ya, untuk ujian senyawa larutan elektrolit kayak gitu supaya lebih mudah lagi memahaminya. Oke. Dan jangan lupa rajin belajar, banyak latihan lagi, apalagi tadi ya untuk ngafalin asam basa kuatnya tadi ya. Jadi itu sangat membantu teman-teman semuanya untuk belajar ini lebih cepat pengerjaannya kayak gitu ya. Oke. Demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.